Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kembali di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melewati satu hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah Tuhan selalu beserta dengan kita dan Tuhan rindu selalu untuk memimpin setiap hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lengkapi hari kita dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itulah yang selalu menjadi penuntun bagi setiap langkah kita. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan kembali di pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah jaga pelihara kami, sehingga hari ini kami akan menjalani hari ini tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan sendiri yang pimpin langkah-langkah kami, yang tuntun kami supaya hidup kami hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati melalui firman yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita masih berbicara tentang satu tema kekuatan sejati dari Tuhan. Ya, kita buka dulu dalam ayat mas kita di Efesus, surat Paulus kepada Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Ya. Surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Di dalam satu kondisi di mana dia ditempatkan di penjara yang paling dalam, tentunya penjara yang paling gelap ya. Tentunya itu hal yang tidak mengenakan bagi Paulus ya. Saya percaya hari itu sebagai manusia Paulus pun merasa ada di satu posisi yang tidak sedang baik-baik saja. Tetapi di dalam suratnya di Efesus 6 ayat 10 tadi dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menyatakan dirinya walaupun dia di dalam kondisi yang terjepit, di dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, Paulus juga ingin menyampaikan kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita semua hari ini bahwa biarlah kita tetap kuat, ya, tetap kuat walaupun dalam satu situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi tetap kuat, ya. Tetapi satu perkara yang ditanamkan oleh Paulus di situ dikatakan engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bahwa ada kekuatan sejati yang akan Tuhan berikan bagi kita semua. Kekuatan sejati itu teruji ketika memang sesuatu itu sudah melewati satu ujian atau proses ya. Sehingga sesuatu tersebut dikatakan kuat karena sudah melewati sebuah proses tentunya. Ya, sama seperti kalau sebuah produk mendapat ISO 2000, ISO berapa, 9006 dan segala macam ya, semakin tinggi tingkat ISO itu berarti barang tersebut pun sudah melewati satu fase yang namanya diuji ya, sehingga barang tersebut layak dikatakan mendapatkan sertifikat ISO ini. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita dikatakan kuat di dalam Tuhan, kita mendapatkan mempunyai kekuatan sejati di dalam Tuhan, tentunya harus melewati sebuah ujian, sebuah proses. Nah, sebuah proses itulah yang dikatakan bahwa kita tidak bisa melewatinya tanpa Tuhan. Ya, kekuatan sejati itu hanya dari Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana kita mendapatkan kekuatan sejati dari Tuhan itu, ya, supaya kita tetap teguh di dalam iman. Yang pertama, kita sudah dengar kemarin, ya, yaitu akui kelemahan kita.
Mengapa harus diakui kelemahan kita? Bukankah kita harus tampil sebagai orang yang kuat, ya? Itu tuntutan dunia memang. Dunia menginginkan kita menjadi orang yang teguh, kokoh, kuat, ya, yang tidak kelihatan goyah sedikit pun. Tetapi Tuhan mau ajarkan untuk mendapatkan kekuatan sejati dari Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, akui kelemahan kita. Akui bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita tidak mampu, ya. Hanya orang yang mengakui bahwa dirinya nggak mampu, maka dia perlu sesuatu yang memampukan dia, ya. Oleh karena itu, untuk kita memperoleh kekuatan sejati dari Tuhan, Tuhan mau kita mengakui keberadaan kita, ya, mengakui kelemahan kita, mengakui ketidakmampuan kita. Sehingga karena ketidakmampuan ini, kita mau berserah kepada Tuhan. Itu tujuannya. Mengapa kita diharuskan mengakui? Supaya kita mencari Tuhan, mencari kekuatannya, tidak dengan kekuatan diri sendiri, bukan dengan kepandaian diri sendiri, tetapi kita mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar saya tidak mampu. Oleh karena itu, kunci pertama untuk kita memperoleh kekuatan sejati Tuhan, kita harus menyadari aku tidak mampu. Ya, selalu setiap pagi saya berdoa, saya selalu mengatakan, Tuhan, hari ini tuntun aku. Tanpa Engkau aku tidak mampu berjalan sendiri. Dan biarlah itu menjadi satu kesadaran bagi diri kita semua, bahwa sebenarnya tanpa Tuhan kita nggak mampu apa-apa. Jangan merasa ketika kita sudah berhasil 1, 2, 3, 4, terus kita merasa kita bisa semuanya dan kita mampu semuanya. Dengar, di hadapan Tuhan, biarlah kita berserah penuh. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Sehingga dengan kesadaran ini membawa kita rendah hati, merendahkan hati kita untuk hidup mau dipimpin oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan, ya. Orang yang menyadari kelemahannya, dia akan membawa dirinya untuk merendahkan hatinya supaya dia mau dipimpin oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan ajarkan juga di Taman Getsemani. Dia katakan di Taman Getsemani itu dalam kitab, ya, di dalam kitab Matius, ya, di dalam kitab Matius 26 ayat 38 dikatakan, jiwaku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, kenapa Tuhan bisa berkata demikian? Bukankah dia Tuhan? Benar dia Tuhan. Tetapi saat itu dia berada dalam posisi manusia. Dia pun menyadari ada satu titik, ada suatu waktu di mana kita ada di posisi yang terendah. Ya, di posisi yang kita nggak mampu, dan itu yang Tuhan rasakan saat itu. Di dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan, jiwaku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, satu kondisi yang benar-benar Tuhan berada di titik terendah. Ya, sebagai seorang manusia, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai seorang manusia saat itu, dia benar-benar merasakan dia ada di titik terendah. Sehingga dia benar-benar bawa hidupnya. Dia ngomong sama Bapa di surga, Tuhan, aku sedih. Jiwaku terasa sedih seperti mau mati rasanya. Jadi Bapak Ibu, untuk mengakui kelemahan kita, itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Justru dengan kita mengakui kelemahan kita, membuat kita mempercayakan hidup kita kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Itu yang pertama. Untuk mengalami kekuatan sejati dari Tuhan, yang pertama, akui kelemahanmu. Yang kedua, hari ini kita akan bahas yang kedua. Untuk memperoleh kekuatan sejati daripada Tuhan, maka kita perlu menghubungkan diri kita dengan sumber kekuatan sejati itu.
Ya, kita perlu menghubungkan diri kita dengan sumber kekuatan sejati itu. Bapak Ibu tentu punya yang namanya handphone. Ya, semakin mahal harga handphone itu, maka akan semakin canggih fitur-fiturnya yang ada di dalam handphone tersebut. Akan semakin bagus, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagus apapun handphone itu, semahal apapun handphone itu, apabila handphone itu dibiarkan saja dan tidak pernah disambung kepada sumber daya, ya, ke listrik, artinya kita kena di charge, ya, maka saya percaya handphone itu lama-lama akan jadi lowbat, ya, baterainya akan berkurang, dan pada akhirnya handphone itu akan benar-benar shutdown, mati, ya. Tidak bisa digunakan apapun, secanggih apapun dan semahal apapun handphone tersebut, kalau tidak pernah disambungkan kepada sumber daya, maka cepat atau lambat handphone itu akan mati. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita perlu sadar kalau yang pertama tadi kita harus mengakui kelemahan kita, sehingga kita membawa hidup kita, merendahkan hati kita di bawah pimpinan Tuhan yang kuat. Yang kedua, kita perlu sadar kalau kita sudah tahu kita lemah, kita tidak mampu, maka kita perlu menghubungkan diri kita kepada sumber daya itu, ya, sumber kekuatan sejati itu, yaitu di dalam Tuhan. Hal yang kedua ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Percuma saja kita mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita, tetapi kita tidak mau hidup dicas kembali oleh Tuhan. Jangan membanggakan masa lalu kita, yang dulu kita pernah berapi-api, yang dulu kita bisa melakukan mujizat, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Jangan kita banggakan itu. Setahun yang lalu, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, tidak. Bapak Ibu, perlu kita mencas diri kita kepada sumber sejati itu, sang kekuatan sejati itu. Itu perlu. Betapa Tuhan mau kita. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 10 tadi dikatakan, ya, ayat emas itu, jadilah kuat di dalam Tuhan, ya. Bukan di mana-mana, bukan di tempat lain, tapi jelas jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya kita perlu sadar kekuatan sejati kita, sumbernya itu ada pada Tuhan. Maka kalau Tuhan mau kekuatan sejati itu ada dalam hidup kita, kita perlu cas hidup kita kepada Tuhan, ya. Tidak bisa tidak. Jangan pernah andalkan kekuatan yang lalu, ya. Jangan pernah andalkan daya yang lalu, ya. Tapi biarlah setiap hari, setiap saat kita mau cas hidup kita, ya. Karena itu perlu, Bapak Ibu Saudara, untuk kekuatan sejati itu benar-benar terrealisasi dalam hidup kita, maka kita perlu selalu dicas di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Kembali lagi kisah tentang Tuhan Yesus di waktu di malam terakhir sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Setelah dia katakan seperti mati rasanya, seperti mau mati rasanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menyadari dia lemah, dia tidak berdaya saat itu, ada di titik terendah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia mencari sang sumber kekuatan sejati itu. Sebagai manusia saat itu, dia mencari sumber kekuatan sejati itu. Dan dia tahu sumber kekuatan sejati itu ada pada Allah Bapa. Ya, sebagai manusia saat itu, dia perlu dicas. Ya, dan kita lihat kisah-kisah selainnya di dalam firman Tuhan. Ketika dia sudah selesai pelayanan ini dan itu, dia selalu menyingkir, ya, memisahkan diri
dari murid-muridnya dan rombongan lain. Untuk apa? Untuk berdoa. Itu yang dilakukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan memberikan contoh yang begitu luar biasa. Yang notabene dia adalah Tuhan sendiri, ya. Dia memberikan contoh. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun kelihatannya apa yang kita lakukan berhasil. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti Tuhan melakukan mujizat ini, itu. Dia melakukan banyak mujizat. Tetapi setelah selesai dalam pelayanan, dia selalu membawa dirinya untuk dicas kepada Bapaknya. Dia berdoa, dia mencari Bapaknya, ya. Karena itulah yang diperlukan. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kekuatan sejati itu mau kita terrealisasi dalam hidup kita, kita mau bawa hidup kita selalu dicas oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari beri waktu kita untuk dicas dengan Tuhan, ya, dicas kepada Tuhan. Melalui setiap doa-doa kita, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Bukan ketika kita lagi perlu baru kita datang berdoa. Atau doa darurat. Orang bilang doa darurat. Kenapa? Karena waktunya lagi perlu. Ya, lagi perlu pertolongan Tuhan, kita doa. Tidak. Kita lagi perlu, nggak perlu. Kita lagi dalam kesulitan, nggak kesulitan. Mari kita selalu cas hidup kita. Ya, caslah hidup kita. Supaya hidup kita tidak hancur. Ya, tidak mati suri, apalagi mati beneran. Ya, kita harus hidup kita dicas, ya, melalui doalah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, bawa hidup kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui baca firman. Ya, jangan jadi pembacaan firman itu sebagai baca cepat aja sambil lalu, tapi berusahalah, cobalah mengerti apa, ya, yang terkandung dalam firman tersebut, supaya kita benar-benar diberkati melalui firman tersebut. Apa yang kita baca, Alkitab yang kita baca, itu benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Ya, melalui pujian penyembahan. Jadikan pujian penyembahan itu bukan kalau suka nyanyi ya nyanyi, tapi jadikan pujian penyembahan itu sebagai habit. Ya, sebagai habit. Mungkin kita suara kita mungkin bisa fals, enggak apa-apa. Tuhan tidak lihat falsnya suara kita, tetapi Tuhan lihat benar-benar hati kita yang mau menyembah kepada Tuhan. Ya, pujian itu tidak hanya juga ungkapan, tetapi ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itu pun merupakan pujian kepada Allah Bapa kita. Ya, itu juga saya katakan dulu, itu pun merupakan ucapan syukur, itu merupakan langkah iman kita. Ya, iman kita, perbuatan dari iman kita karena kita mempercayai Tuhan dengan mengucap syukur. Lakukan ini supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, ya. Tidak lepas hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tetap mendapat daya, ya. Sehingga ketika kita menghadapi tiba-tiba kondisi yang tidak enak, kita punya pegangan yang teguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seseorang ketika dia terpleset atau terjatuh, biasanya dia berespon mencari sesuatu sebagai bahan pegangan. Ya, dia cari sesuatu untuk pegangan supaya dia tidak benar-benar terjerembab, jatuh sehingga terluka. Ya, Bapak Ibu, itu refleks sebagai seorang manusia. Ya, tetapi kalau dia salah pegang, apalagi dia tidak menemukan pegangan, maka saya pastikan orang tersebut pasti akan benar-benar terjerembab, jatuh, dan terluka. Itu akan sangat menyakitkan. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Kalau kita melatih hidup kita terus berhubungan dengan Tuhan, ada bahaya, nggak ada bahaya, kita ada di bawah atau ada di atas, kita selalu punya hubungan dengan Tuhan. Nantinya ketika kita benar-benar
ada dalam posisi kita akan terjerembab oleh kehidupan ini, kita akan secara refleks, kita akan panggil, Tuhan tolong. Ya, dengan begitu, kita akan melihat kita punya pegangan yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kekuatan sejati dari Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita mau akui keadaan kita. Yang kedua, kita mau membawa hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, dua ini dulu yang kita akan dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saja kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Segala puji syukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami meyakini bahwa kekuatan sejati dari Tuhan itu semua karena kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, mari bawa kami, berikan kami satu kerinduan selalu setiap saat untuk hidup terhubung dengan Tuhan. Tidak lepas dari Engkau, karena kami sadar bukan dengan kekuatan kami dapat menjalani hari-hari ini, tetapi hanya karena Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kami juga sepanjang hari ini. Pimpin dan tuntunlah kami sepanjang hari ini, supaya hari ini kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.